Ya, yang jadi itu Allah Bapa ya, Pak Valen, Allah Bapa. Siapakah Allah Bapa? Baca di ayat 21, Pak. Baca di ayat 21. Allah Ayat Bapa itu 21, Pak, ya? siapa? Ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu, Pak. Sabar. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi itu suara Roh Kudus, Pak ya. Saya cross check dengan Kisah 13 ayat 2, Pak. Baca. Di mana, Pak? Kisah 13 Kisah para ayat Rasul. 2. Ya. Oke, Kisah para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah. On the surface, we all stand apart. We come from different countries, hold different beliefs, observe. Bentar, Pak. Kisah para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah. Pada Kisah para Rasul 13 ayat 2 kan, Pak? Ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Sudah. Pak, itu konteksnya berbeda, ya? Pak. Yang berbicara tadi kan yang Maha Mulia, Pak, diberikan kepada Yesus, Pak. Baca Yohanes 5 ayat 37, Pak. Yohanes 5 ayat 37, baca, Pak. Bang Valen, sekarang giliran saya, Bang Valen. Pembaptisan Yesus tolong ditunjukkan, Bang Valen. Ini ayat terakhir dari Pak Hendri tadi. Yohanes 5 ayat 37, Pak. Nggak ada saya temukan jawaban Bapak di situ tadi, di ayat-ayat itu, Pak. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi Bapak itu bisu, Pak. Bohong kalau Bapak bisa ngomong. Bapak yang mengutus aku. Bukan bisu, Pak. Karena kita memang tidak bisa melihat Allah seperti Musa. Musa aja disuruh lepaskan kasutnya, Pak. Bukan itu maksudnya. Bapak ngarang sendiri. Yang kita lihat itu firman Allah, yaitu Yesus. Bukan dalam arti Allah itu Bapak itu bisu, walah itu logikanya kemana ngawur. Bapak itu silakan, bisu, Bang Pak. Valen. Pembaptisan Yesus, Bang Valen, silakan. Di ayat mana itu, Pak? Baptisan Yesus sudah sama dengan tadi satu. Enggak sama. Terus. Konteks yang Anda baca tidak sama. Tolong dibaca di awal Injil Matius, Bang. Di situ ada pembaptisan Yesus. Ya, Injil Matius 3 ayat 16, Pak. Matius 3 ayat 16, Pak. Ya, mari kita lihat. Bapak HTD dari tadi nggak jawab sama sekali. Malah dia tuduh Bapak bisu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, seperti itu bunyinya, Pak. Oke, saya jawab sekarang ya. Karena Pak HTD dari tadi itu mencoba menghilangkan apa yang jelas-jelas ada di dalam kitab suci. Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami. Tidak ada sama sekali Yesus melarang orang pengikutnya untuk berdoa Bapa kami. Nah, kemudian HTD mengatakan, menyamakan semua, Roh Kudus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Di situ kan jelas. Tadi semua yang dibaca ayat itu jelas ada pembedaan. Tadi ya, saya coba melihat ayat-ayat yang diberikan tadi. Ada yang Maha Mulia, tadi juga yang diceritakan diberikan kepada Kristus. Ada juga tentang kisah ya yang diceritakan tadi bahwa selalu keterkaitan Bapa di situ. Tidak ada dia katakan, oh Bapa itu yang turun. Bukan. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia firman Allah. Kenapa Yesus disebut Allah? Karena dia hakikatnya firman. Bukan karena Bapa yang turun. Nah, kemudian Pak HTD mencoba mengatakan Allah Bapa itu tidak bisu katanya, tidak bisa berbicara. Padahal maksud Yesus memang Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, kisah yang terjadi dengan Nabi Musa kan jelas. Itu tidak bisa berhadapan dengan Allah. Itu yang dimaksud Yesus. Maka firman Allah yang turun ke dunia untuk menyatakan Bapa itu. Nah, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di situ bahwa Yesus itu anak tunggal Bapa. Itu kan jelas. Masa dibuang kata Bapaknya di situ. Makanya saya tanya tadi, kenapa kitab suci Pak HTD tidak dihapus doa Bapa kami,
tidak dihapus kata-kata yang ada Bapa di dalam kitab sucimu? Itu yang saya tanya. Dari tadi muter-muter nggak dijawab. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Memang bikin capek menanggapi orang yang, maksudnya, mohon maaf nih ya, logikanya itu nggak ini loh, nggak ngumpul gitu. Jadi dia lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, cari pembelaan terhadap argumentasinya. Akhirnya ya kacau balau gitu ya. Ya, jadi itulah yang saya alami ketika diskusi dengan dia. Makanya sebenarnya itu sebabnya kenapa dia, mohon maaf ini dalam tanda petik ya, saya mungkin dalam hatinya yang terdalam dia tidak benci kekristenan, tapi makanya memang ketika dia mengatakan dia setuju pelarangan mendirikan gereja di Cilegon, itu kan gereja HKBP, Protestan mainstream ya, dan juga mungkin nanti ada gereja-gereja atau stasi gitu ya. Nah, itu kenapa dia benci sekali itu ya, karena itu dia menolak mentah-mentah ajaran-ajaran yang sudah ada dalam Protestan mainstream, terutama juga dalam Katolik, termasuk Allah Tritunggal tadi, sehingga dia semua samakan. Ketika Yesus di dunia, maka ada Yesus di surga. Ketika Yesus naik ke surga, ada Yesus yang dalam wujud Roh Kudus. Ini kan Sabelius ya, ajaran Sabelianisme atau modalisme ya, kurang lebih sama seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa dia membuat pernyataan itu, karena dia memang mengaku sebagai Kristen sejati, padahal sebenarnya bidat sejati. Silakan Pak Dwi, Pak Direktur menanggapi, silakan. Iya, jadi sepintas sih itu Bung Gea itu tadi Valen kena gampar, HTD kena tonjok sama Bung Gea gitu. Cuman permasalahannya ya apa namanya? Dia lagi mimpi Bung Gea. Lagi mimpi, itu di situ yang sadar cuma Bung Gea doang. Dalam keadaan sadar. Ya. Bisa dipastikan mereka akan kebingungan. Akhirnya menjawabnya dengan tendensi emosi, walaupun ditahan-tahan, ditekan-tekan kan begitu. Tapi udah kelihatan itu emosi sekali karena argumen-argumen Bung Gea dengan dasar yang kuat tidak mampu dijawab. Nah, bahasa yang Bung Gea sampaikan ya sangat berbeda dengan bahasa yang dijawab, yang disampaikan oleh HTD, jawaban dari HTD. Jadi kelihatan sekali itu yang menonton mungkin akan melihat ini kayak Bung Gea lagi bicara sama orang tidur gitu. Benar-benar lagi bicara sama orang tidur karena nggak ada argumentasi, nggak ada dasar sama sekali. Ketika ditanya sama Bung Gea nggak ada jawaban yang mewakili dengan benar gitu. Coba aja ditonton diulang tontonannya dari awal, kan kelihatan sekali itu. Dan sepintas saja, wah ini namanya si Valen kena gampar Bung Gea, HTD kena tonjok Bung Gea. Seperti itu Bung Gea. Lanjut Bung Gea. Iya, benar Pak Dwi. Jadi saya kira salah satu hal yang membuat dia mendukung tentang pelarangan terhadap gereja adalah bukan hanya karena faktor tadi ekonomi. Tadi kan dia suruh mending dirikan ruko atau apa gitu ya. Tapi juga ternyata faktor pengajaran yang dia sampaikan di kelompoknya, yaitu Gereja Alkitab Ala Esa itu yang memakai lambang wifi ya. Jadi itu sangat lucu ya. Karena memang tadi coba lihat Bapak Ibu ya. Ketika kita membantah di satu sisi, dia ke sisi lain gitu. Ketika kita bantah di sini, dia ke sisi lain ya. Jadi kita tidak menolak bahwa Yesus dalam hakikatnya adalah Allah, bukan. Kita nggak menolak itu Bapak Ibu. Bahwa pribadi Yesus telah menjadi manusia, itu jangan samakan dengan pribadi Bapa. Gitu loh maksudnya. Tadi kan dia menyamakan semua. Oh, ada Yesus di surga. Ketika Yesus di dunia, ada Yesus di surga sebagai Bapa. Ada Roh Kudus sebagai Yesus sebagai Roh Kudus. Ini kan pahamnya sudah dinyatakan bidat oleh para murid, para rasul.
Sabelianisme, modalisme, ya. Dan ini jelas-jelas bertabrakan dengan ayat-ayat kitab suci, Bapak Ibu, yang jelas-jelas tadi itu ada yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Masa pada dirinya sendiri berkata, ini anak yang kukasihi? Kan aneh. Sama juga Yohanes 1 ayat 18. Ya. Yesus disebut anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Lah bagaimana itu pengertiannya kemudian, Bapak Ibu? Semakin tidak logis maknanya jadinya ketika memakai pemahaman HTD, apalagi mengatakan doa Bapa kami sudah tidak relevan dan tidak perlu didoakan. Nah, ini kan aneh, Bapak Ibu ya. Jadi saya kira kita sudah berada di penghujung kegiatan live yang pertama ini. Nanti kalau memang saya mau live lagi mungkin topik yang lain, tapi saya lihat dulu situasinya ya Bapak Ibu. Nah, sebagai closing statement dari saya sebelum Pak Dwi Haryanto ya, Pak Dirut ya. Jadi begini Bapak Ibu. Inilah akibat kebebasan yang kebablasan dalam menafsirkan kitab suci. Saya mulai merefleksikan betapa dahulu para rasul dan bapak gereja dan juga bapak apostolik yang saat ini dituduh melarang umat membaca kitab suci. Padahal bukan melarang yang dilakukan oleh bapak apostolik, bapak gereja dan para rasul. Bukan melarang. Tapi pada waktu itu betapa para rasul, para murid mereka, para bapak gereja itu berhati-hati sekali terhadap pembacaan, penafsiran yang keliru terhadap kitab suci itu. Sehingga dalam konteks tertentu, mereka bukan melarang umat membaca, bukan membatasi umat membaca yang dituduh oleh kelompok yang baru muncul kemarin sore, yang selalu mengatakan, oh ada waktu ketika gereja melarang, umat melarang kitab suci, umat dilarang membaca kitab suci, lalu baru setelah reformasi baru bebas membaca. Lihat tuh, hasil dari bebas membaca itu. Lihat, itu hasil itu. Belum di luar negeri Anda lihat itu, hasil kebebasan itu.